kami dalam program Kampungko. Nah tentunya selama 60 menit ke depan, Yohan Usmir dan Yuli Anggraini kita akan membahas tentang daerah-daerah yang memiliki potensi yang ada di daerah Sumsel. Dan Kampungko ini merupakan wujud kepedulian TVRI Sumatera Selatan untuk mengangkat beragam potensi yang dimiliki setiap daerah. Tidak hanya potensi alam, namun juga kebudayaan seperti adat istiadat, tradisi, kuliner, nah bahkan bisa jadi kerajinan masyarakat. Nah bagi Anda yang ingin kampungnya kita ekspos, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Iya, dan tentunya juga selalu kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Iya betul sekali, dengan selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, karena stay healthy first. Betul. Nah Yuli, untuk pertama ini kita akan berkunjung ke Dusun Campang Guru Meriam, tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Betul sekali. Nah daerah ini memiliki keunikan tersendiri karena memang asal-usul nama Guru Meriam ini berasal dari dulu ada seorang guru yang bernama Guru Meriam yang memang berdedikasi ke daerah tersebut. Berarti berkontribusi ya? Betul sekali. Jadi untuk mengenang jasa baiknya sehingga nama Guru Meriam sendiri dijadikan nama untuk kampung tersebut. Wah unik sekali. Dan bagaimana situasi di Dusun Meriam? Ini dia untuk Anda. Inilah Kampung Campang Guru Meriam, Kelurahan Soak Baru, Kabupaten Musi Banyuasin. Terdiri dari kurang lebih 200 kepala keluarga. Kehidupan warga di sini begitu harmonis. Dia kata lagi marah-marah. Nah, berore ani sika dan terkutu. Sebagian besar warga di sini bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Campang Guru Meriam, Kelurahan Soak Baru, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Di sini merupakan salah satu kampung yang menjadi cikal bakal berdirinya Kota Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan kita akan melihat di sini bangunan-bangunan rumah warga yang begitu unik dan masih melestarikan bangunan lama yang merupakan bangunan rumah panggung. Seperti apa kehidupan warga di kampung ini? Kita saksikan kampung. Menurut Abdu Darza, Ketua RT 06 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, yang sudah 59 tahun tinggal di kampung ini, Kampung Campang Guru Meriam Kelurahan Soak Baru ini memang merupakan salah satu dusun lamo, cikal bakal berdirinya Kota Sekayu. Jalan pertama yang ada di Kota Sekayu ini berada di kampung ini, yakni Jalan Perjuangan. Selain itu, bangunan-bangunan rumah warga di sini pun sebagian besar masih asli, yakni rumah limas atau rumah panggung yang usianya bahkan sudah mencapai ratusan tahun. Memang kampung ini kampung lama ini, istilahnya dari zaman Belanda, Jepang, ya kampung ini sudah ada. Dan kebetulan Bu, masyarakatnya ya rata-rata dari petani, pedagang, juga ada juga PNS. Ini jalan laut ini, jalan perjuangan. Ini sekarang namanya Jalan Laskar Jimbun. Jalan ini jalan pertama. Dulu orang Sekayu Palembang lewat sini dulu. Sekarang karena erosi ini Musi, jadi tinggal seginilah istilahnya. Nah, jadi alhamdulillah jalan ini kami terus lestarikan, Bu. Salah seorang warga Malingan sudah 30 tahun lebih tinggal di dusun ini, meskipun ia bukan penduduk asli dusun ini. Nama dusun Campang Guru Meriam ini diabadikan sebagai nama dusun karena jasa seorang pendidik atau guru yang pertama kali berdedikasi di dusun ini bernama Guru Meriam.
di kampung ini pernah ada seorang guru yang bernama Maryam yang menempati rumah ini. Jadi makanya tempat ini dinamakan Campang Guru Maryam. Soal ada seorang guru. Zaman sekarang kan kemarin kami kampung ini ikan seni. Ikan seluang tanah. Nah, pas dari sungai itu kemarin ada yang jual pakai ketek itu seharga 15.000 satu ember. Dari dusun inilah berkembang menjadi sebuah kota sekayu, berasal dari nama sebuah dusun yang terletak di pinggir Sungai Musi yang bernama Dusun Soa. Dusun yang dulunya dikepalai oleh seorang depati atau disebut warga sebagai Puyang Bupati atau Puyang Depati. Seiring bertambahnya warga dusun, kemudian berkembanglah wilayah baru atau dusun baru yang diberi nama Pangkalan Balai. Wilayah baru ini dipergunakan sebagai pemukiman dan lahan persawahan areal Pangsako. Sehingga dikenallah nama dua dusun lama di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Dusun Soa dan Dusun Pangkalan Balai. Wah, ternyata selain memang namanya yang unik, juga kampung ini menjadi kampung tertua di daerah Musi Banyuasin. Dan daerah ini juga memang menjadi cikal bakal terbentuknya kota Sekayu. Betul Jadi, sekali. ya memang sudah, karena ini kampung tertua, jadi Betul. tidak heran kalau memang rumah-rumah di sana itu umurnya itu sudah ratusan tahun. Jadi tak heran ya kalau kata orang Palembang ini namanya Dusun Lamo. Betul sekali. Nah, Yohan, aku mau ajak Yohan, kalau ngomongin tentang gotong royong dan dilestarikan, ini kita beralih ke gotong royong. Salah satu ciri khas masyarakat Indonesia yang harus dilestarikan itu gotong royong. Karena bagaimana Yohan ya, menjunjung nilai-nilai tinggi itu yang selalu diterapkan dan juga sudah diteruskan dari generasi ke generasi ya. Sekali. Dan juga budaya gotong royong ini tentunya mempererat tali persaudaraan. Betul sekali Yohan. Ya, kebiasaan inilah yang terus diterapkan oleh desa di kawasan Muhajirin, Kecamatan Ilir Barat 1. Dan bagaimana situasinya? Ini dia untuk Anda. Gotong royong merupakan wujud kepedulian masyarakat sekaligus menjadi motivasi untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Seperti warga yang ada di kawasan Jalan Muhajirin Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Jalan Muhajirin ini termasuk kawasan yang berada di tengah perkotaan dan warganya bermata pencarian beragam, sebagian merupakan pekerja baik negeri maupun swasta, dan sebagian lagi berwira swasta dan membuka warung kebutuhan sehari-hari dan juga warung makan. Meski berada di tengah perkotaan, namun kerukunan warga di sini masih sangat kuat. Mereka secara rutin melaksanakan kerja bakti dan gotong royong, apalagi kawasan ini juga dialiri aliran Sungai Sekanak yang rawan banjir. Kegiatan gotong royong ini juga untuk memupuk kebersamaan antar warga. Mereka sangat menyadari pentingnya rasa kebersamaan ini dalam menjaga lingkungan dan dalam hidup bermasyarakat. Kegiatan hari ini adalah gotong royong bersama masyarakat, khususnya hari ini dipusatkan di Lorong Muhajirin, lingkungan RT 425, terutama di sepanjang anak Sungai Sekanak yang ada di wilayah kita. Setiap hujan banjir luar biasa, mudah-mudahan dengan kegiatan ini minimal mengurangi banjir yang ada di wilayah kita. Kalau himbauan terus Mbak, namun kalau warga ini sudah tidak membuang sampah, namun ini alirannya ke anak Sungai Sekanak ini panjang Mbak, dari Suti Khadijah. Oh. Jadi sampah itu dari atas sana. Jadi bukan warga sekitar yang buang sampah? Bukan warga sekitar yang buang. Oke, tapi memang dari aliran Sungai Sekanak ya Pak ya? Iya, dari aliran Sungai Sekanak. Oke, baik. Di sela-sela gotong royong yang dilakukan kaum pria, terlihat kaum ibu menyiapkan sejumlah masakan yang akan disajikan untuk kaum pria yang tengah bergotong royong. Kegiatan masak-memasak ini dilakukan dengan saling bercengkrama sesama ibu-ibu yang dinilai dapat mempererat silaturahmi antar warga.
Kegiatannya pagi ini masak bersama untuk makan masyarakat yang bergotong royong. Wah, hebat. Masak apa aja, Bu? Sayur asam, goreng tempe, goreng tahu, gulai ayam, sambal terasi. Jangan malu kami. Ikut masaknya deh, Mbak. Iya. Nanya kayak apa, Mbak? Iya, tentang hari ini. Hah? Iya, masak. Gotong royong dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, meningkatkan silaturahmi sesama warga dan saling peduli di antara masyarakat. Banyak hal yang positif yang bisa diambil dari budaya gotong royong ini. Karena itu, sudah sepatutnya gotong royong yang secara rutin diterapkan oleh warga di kawasan Muhajirin Palembang ini menjadi motivasi bagi warga di kawasan lainnya agar dapat menerapkan hal yang sama di lingkungan masing-masing. Karena manfaatnya justru akan dinikmati oleh warga sendiri dengan hidup rukun dan nyaman menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke Kampung Inovatif. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita ekspos, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali. Nah pemirsa, untuk segera informasi bahwa kami sekarang tengah berada di sebuah restoran, tepatnya yaitu Berbakaran MD Seafood yang terdapat di daerah Pelaju, Kota Palembang. Nah uniknya dari restoran ini, mereka mendekorasi restoran ini dengan dekorasi yang rata-rata terbuat dari anyaman rotan. Jadi ingat sama desa Muara Tenang yang ada di Kota Pagar Alam nggak sih, Yohan? Betul, jadi memang ada sebuah desa, yaitu desa Muara Tenang di Kota Pagar Alam, yang mana terdapat sebuah kampung yang memanfaatkan rotan sebagai suatu kreativitas yang dijadikan mata pencarian untuk masyarakat di daerah tersebut. Dan langsung saja kita lihat ya, Yohan. Ini dia untuk Anda. Sekilas desa yang berpenduduk 400 kepala keluarga ini sepi aktivitas, tak ubahnya seperti desa lain yang memang sepi dari hiruk-pikuk manusia. Tetapi dugaan kita meleset ketika memasuki rumah-rumah penduduk. Desa bernama Muara Tenang ini ternyata memiliki aktivitas yang secara ekonomi sangat menguntungkan. Kayu. Warga desa Muara Tenang, Diah ini sehari-hari menekuni kerajinan berupa menganyam rotan untuk dijadikan kerajinan tangan, pernak-pernik hiasan, dan perabotan rumah tangga. Proses ini hanya proses akhir dari potensi daerah, yaitu batang rotan. Berkah alam dari batang rotan inilah yang menjadi usaha mikro dan kecil yang membuat roda ekonomi desa Muara Tenang bergulir.
Tidak hanya dia, hampir setiap rumah di desa Muara Tenang ini disibukkan dengan proses menjadikan rotan sebuah produk yang sangat bernilai ekonomis. Habis dicuci Dan dijemur. semua ini berawal dari rotan. Nah, ini lagi dijemur dulu, proses penjemuran biar kering, biar tahan lama barangnya. Tuh. Berapa lama jemurnya? Jemurnya kalau cuaca lagi panas 3 hari. Kalau cuaca hujan ya sampai 1 minggu lah. Rotan yang diperoleh dari hutan pagar alam diproses mulai pembersihan rotan, penjemuran hingga berujung ke sebuah keterampilan menganyam rotan. Keterampilan ini tentu diperoleh secara turun-temurun. Keterampilan ini juga seolah cara Tuhan menjamin kehidupan warga Muara Tenang. Kalau ini biasanya banyak pembelinya dari mana aja? Dari Palembang, Muara Enim, Lahat yang banyak. Iya, ini memang ciri khas itu anyaman pagar alam ya. Untuk bahan baku susah nggak sih carinya? Lumayan susah bahan bakunya ini. Kenapa? Ini kan dilindungi. Nah, ini nyarinya tuh lah susah di perbukitan. Nah. Cuman sikok 2 yang ngantar. Kerajinan anyaman ini dijual di berbagai daerah, baik di provinsi maupun di luar provinsi Sumatera Selatan. Yang pasti, berkat keterampilan menganyam rotan, penduduk memiliki aktivitas bernilai ekonomi. Hasil produk mereka ini bisa dilihat di sepanjang jalan raya Muara Enim Pagar Alam, di mana sejumlah warung menjual produk hasil anyaman Muara Tenang. Bahkan Mak Ugeng berusia 70 tahun sambil menjual produk anyaman tidak pernah melewatkan waktu terkecuali menganyam. Emang kalau sini sekalian jualan sambil nganyam, emang anyaman yang hasil-hasil ini ibu semua nganyam? Ada yang susu, ada yang nantu, ada yang anak yang bikin. Umurnya berapa sekarang, Bu? Aku? Kalau lah 70, kurang itu banyak. Salah satu ibu yang kita tahu memang meski tidak muda lagi, namun eksistensi, kreativitas, semangat untuk pekerjaan tetap dilakonin dengan terus menganyam ya Bu ya, sambil menunggu dagangan, sambil menganyam, sambil menghasilkan. Dan tentunya ini juga bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu lainnya. Dari Kota Pagar Alam, Marhama, TVRI Sumatera. Wah, ternyata mulai dari proses pembersihan, penjemuran sampai dengan penganyaman memang dilakukan di daerah ini. Dan juga ini memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Iya, betul sekali ya. Kreativitas masyarakat di bidang kerajinan ini sangat menambah potensi daerah. Betul, dan ini juga sudah dijual sampai dengan keluar provinsi Sumatera Selatan. Wah, keren sekali. Dan kita beralih ke desa Buara Burnai 2 yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dimana hanya desa biasa. Kalau kita bilang itu Yonnya kayak asing banget ya didengar. Namun di sini bukan desa wisata. Meski demikian, desa ini layak untuk diekspos karena berubah menjadi desa yang unik dan juga kreatif. Betul sekali, tentunya ini tidak lepas dari jasa seorang kepala desa yang memang sangat kreatif kalau menurut aku sendiri, karena kepala desa ini membuat apa ya? Sayembara. Seperti sayembara ya, seperti sayembara. Jadi untuk masyarakat di sana, barang siapa yang bisa menangkap pencuri misalnya, itu langsung dikasih hadiah berupa uang tunai. Wow, luar Jadi biasa. memotivasi masyarakat ya. Ya, untuk mengambil keadilan ya. Menindas kejahatan di daerah tersebut. Dan langsung saja kita lihat di desa Muara Burnai.
2 tahun lalu, Desa Muara Burnai 2, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, yang berada di jalur lintas Sumatera, diwarnai dengan hiruk pikuk keberadaan warung remang-remang. Namun kini, bila kita melintasi jalur timur Sumatera, tepatnya melalui Desa Muara Burnai 2 Oki, aktivitas tersebut tak lagi terlihat. Deretan bangunan atau rumah yang difungsikan sebagai warung remang-remang tidak lagi menunjukkan aktivitas. Dari informasi yang kami dapat dari warga, perubahan potret Desa Muara Burnai 2 Oki yang dulunya berkesan miring atau negatif kini berubah ke arah positif, tak lepas dari peran kepala desa sekarang, Efriadi. Itu adalah diciptakan sebagai desa santri, alhamdulillah sudah terwujud dengan terbuktinya yang dulu banyak warung yang notabene itu warung esek-esek ataupun remang-remang, alhamdulillah mulai sekarang ini bisa kita bendung, kita alihkan, dan alhamdulillah sekarang hampir tidak ada. Tanggapan saya ya kita berterima kasih Pak ya, secara tidak langsung berterima kasih, artinya arah ke perubahan yang ke positif itu tanggapan kami mendukung secara sepenuhnya. Artinya kalau misalkan untuk perubahan menjadi yang lebih bagus dari yang dulunya dikatakan bahasanya lebih ke arah negatif sampai ke arah yang positif, kita sangat beri apresiasi luar biasa, mungkin itu Pak. Ke sawah. Dialog, musyawarah, gotong royong, serta saling peduli kini menjadi potret Desa Muara Burnai 2, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Desa ini dihuni oleh mayoritas warga keturunan Jawa. Monggo, mumpung aku kisik. Kegiatan ngaji apa? Sekarang takon masa urung entuk kabeh iki. Tahun iki kuwi BLT eneng tambahan 40%. Mungkin sampean sing wingi ra entuk, mungkin kok iki untuk tahun iki kita masuk ki. Walaupun 5.000 bagi rata. Sisi yang menarik di desa ini, yakni warga yang berhasil menangkap pencuri diberi hadiah berupa uang tunai oleh kepala desa. Hal ini sebagai upaya memotivasi warga untuk peduli terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Dulu tempat kita ini termasuk dikata ke rawan. Terus mak mano caranya aku nih giatkan pos kamling jago. Nah, mak mano caranya wong masyarakat itu biar jagonya tetap semangat. Jadi ku kasih hadiah misalnya nangkap maling siang hari 1 juta, malam 2 juta itu. Alhamdulillah kemarin itu memang kita buktikan tertangkap, tapi siang hari kita langsung cash bayar, walaupun itu duitnya dapat ngutang. Ya, lalu Pak. Desa Burnai terdiri dari 8 dusun serta berpenduduk sekitar 8.000 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, 60%-nya perempuan yang aktif turun ke ladang. Penduduk Desa Muara Burnai 2 sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, baik itu bercocok tanam padi maupun berkebun karet. Dari keuletan warga menekuni bidang pertanian, Desa Muara Burnai 2 menjadi salah satu desa swasembada beras di Kabupaten Oki. Beras yang dihasilkan pun cukup terkenal pulen, yakni beras serang. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Areal perkebunan karet di Desa Muara Burnai 2 ada sekitar 1.700 hektar. Kepala desa mengajak seluruh warganya
agar peduli dan bergotong royong membangun lingkungannya. Kiat-kiat kita tuh yang pasti tujuannya sih kok yang berubah dari yang lebih baik itu. Jadi sifat-sifat yang jelek itu kita rubah dengan cara yang baik. Ya ada kakak sejauh, anak paman. Anak paman. Warga desa tentu saja mendukung hal yang positif yang membawa desa mereka lebih maju dan kreatif. Sikap masyarakat terhadap program yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa sangat antusias. Itu didukung dengan adanya kegiatan gotong royong yang selalu kompak, pembangunan sarana prasarana berupa jalan untuk mengangkut hasil bumi, baik itu berupa padi hasil panen sawah ataupun komoditi hasil perkebunan berupa karet. Kalau untuk seperti itu Pak, masyarakat antusiasme masyarakat juga kami selaku masyarakat menerima dengan lapang terbuka. Artinya kalau untuk desa kita untuk menuju ke jenjang yang lebih baik, kenapa kami tidak? Desa Muara Burnai 2, Kecamatan Lumpun ini dapat menjadi panutan desa lain untuk bangkit. Desa ini patut diapresiasi karena mampu menghilangkan konotasi negatif di desa tersebut dan merubahnya menjadi desa yang rukun dan memiliki warga yang ulet dan kreatif. Yang pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke daerah yang menjadi penyuplai terbesar sayur mayur di daerah Sumatera Selatan. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungko. Nah, selanjutnya kita akan berkunjung ke Dusun Sidomulyo, tepatnya di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, yang mana terdapat sebuah dusun yang memang rata-rata masyarakatnya itu bermata pencarian sebagai seorang petani sayur mayur. Jadi tak heran ya Yohan bahwa 80% di sini berprofesi sebagai petani. Betul. Ya, Yohan, ya? Dan juga memang hasilnya ini itu bermacam-macam, mulai dari labu, mentimun, terong, dan ini disuplai hampir ke seluruh kabupaten kota yang ada di daerah Sumsel. Wah, luar biasa. Penasaran bagaimana situasi di daerah ini? Ini dia untuk Anda. Dusun Sidomulyo yang masuk dalam kawasan Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, sepintas terlihat sangat tenang dan tanpa kebisingan. Berada di daerah perlintasan antara Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli, warga di sini sebagian besar merupakan petani sayur mayur yang menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan dan kabupaten di Sumatera Selatan. Kampung Sidomulyo ini dihuni 60 kepala keluarga yang 80% warganya bercocok tanam dengan beraneka ragam sayur mayur. Mulai dari mentimun, pare, kacang panjang, labu, dan terong. Sayur mayur tersebut mereka hasilkan setiap bulannya dan dipanen setiap 2 hari dalam 1 pekan. Tak hanya kaum laki-laki, para ibu juga turut bercocok tanam sayur mayur. Kegiatan di akhir pekan biasanya para ibu juga mengantarkan anak-anak mereka untuk belajar mandiri di rumah salah seorang warga agar pendidikan anak-anak tidak tertinggal dan tetap diprioritaskan. Sementara di sawah,
para bapak sibuk dengan hasil pertanian sayur mayur yang akan dikirimkan ke beberapa wilayah seperti Prabu Muli, Ogan Ilir, Kota Palembang maupun Pasar Muara Enim. Aktivitas warga di Dusun Sidomulyo ini dimulai dari program transmigrasi sejak tahun 1998. Kalau asal muasal untuk sayur mayur Pak, banyakan dari turun-temurun Pak. Dari turun-temurun, alhamdulillah dari pembimbing sudah mulai masuk Pak dari Dinas PBL. Alhamdulillah ada pembimbingan Pak. Jadi kami untuk sayur mayur ya sukses Pak lah ya. Ya kalau untuk sistem kacang panjang, terong, timun 2 hari sekali Pak kami kuali panen Pak, sekali panen. Dan ya kami kirim, bahkan kadang-kadang ini Pak, tengkulak itu masuk sendiri Pak malan Pak. Kalau bahkan harga mahal ini tidak kebingungan lagi kami. Uniknya, setiap petani di dusun ini menanam sayur mayur yang berbeda agar saling melengkapi kebutuhan sayur mayur di pasar. Keuletan warga di Kampung Sidomulyo diharapkan menjadi semangat utama untuk terus berinovasi, terutama dalam hal pertanian sayur mayur, agar memberikan hasil yang lebih optimal. Wah, ternyata selain sayur mayur yang ditanam itu bermacam-macam, ini juga dalam sepekan bisa 2 sampai 2 kali panen, Yuli. Wah, luar biasa juga ya Yon ya. Dan sudah kita ketahui juga ya Yon ya, bahwa buah kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya daun, buah, batangnya. Betul. Dan salah satu kampung di Banyuasin ini yang banyak kebun kelapa memanfaatkan kelapa sebagai sumber mata pencarian warga di sana. Betul, karena memang sebagian besar masyarakatnya sebagai seorang petani kelapa. Nah, dibanding penasaran ya, kira-kira kelapa ini dimanfaatkan untuk apa di daerah tersebut? Langsung saja ini dia untuk Anda. Kampung Sri Tiga ini terletak tidak jauh dari kota Palembang, dengan menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam. Di kampung ini, mayoritas kepala keluarganya bekerja sebagai petani kelapa. Kampung ini begitu sejuk dengan banyaknya pohon kelapa, sehingga membuat kampung ini menjadi sentra buah kelapa di Sumatera Selatan. Rumah-rumah di kampung ini tampak sederhana namun terlihat asri. Terdapat kurang lebih 100 hektar kebun kelapa di kawasan ini. Tentu, ini menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Buah-buah kelapa ini diolah menjadi berbagai macam olahan dan juga dijual per buah. Salah seorang warga seperti Pak No mengolah buah kelapa ini menjadi kopra dan mempekerjakan warga-warga di kampung ini. Ini kelapanya dari mana, Pak? Dari seberang. Dari seberang ya? Iya, daerah Telang Pasar kan. Oke, Telang Pasar. Biasanya kelapa-kelapa ini dijadikan apa, Pak? No? Bikin kopra, bikin minyak. Minyak ya? Iya, arangnya dibakar, bikin arang, batoknya. Batoknya jadi kareng. Iya. Untuk batoknya biasanya berapa banyak untuk dalam sehari dapatnya? Batok, kalau pembakarannya. Dapatlah kalau sekitar orang 5 dapat 1 ton sehari. Diketahui asal muasal kampung ini menjadi sentra buah kelapa sudah sangat lama. Sehingga banyak masyarakat yang hingga kini menjadikan kelapa sebagai olahan bahan makanan dan mata pencaharian.
Ayo. Mau dilepas. Warga lainnya selain Pak David juga mengolah buah kelapa ini untuk dijadikan kopra. Dari usaha ini mereka juga dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ini kopra asal. Kopra asal, kenapa disebut kopra asal, Mas? Dia kan asal. Jadi asal ini misalnya busuk, muda, itu asal. Oke. Terus dimasukin para-para ini tujuannya apa, Mas? Ini dikeringin. Dikeringin ya? Mengurangi kadar air. Berapa hari kira-kira? Ini 2 malam di open. 2 malam ya di dalam ini, Mas ya? Kalau seminggu itu kadang 15 ton. 15 ton ya? Dikirim ke Jakarta ya? Keberadaan Kampung Sri Tiga sebagai sentra kelapa ini menjadikan kampung ini sebagai salah satu penopang ekonomi Sumatera Selatan. Karena sebagian besar kelapa-kelapa dari kampung ini juga dijual ke pasar dunia. Kelapa dari Sri Tiga ini diminati karena terkenal dengan kualitas kelapa dan olahannya. Wah, ternyata Yuli di daerah ini mereka memiliki kebun kelapa yang luasnya itu bisa sampai kurang lebih 100 hektar. Wah, salah satu penopang ekonomi Sumatera Selatan juga ya, Yon ya? Betul sekali. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan berkunjung ke kampung yang bisa dikatakan sebagai distributor durian terbesar juga yang ada di daerah Sumsel. Penasaran di mana? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kampungku. Dan tak henti juga kita ingatkan bagi Anda yang ingin kampungnya kita ekspos, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Betul sekali. Nah pemirsa, kalau dilihat memang sekarang ini lagi musim Durian buah durian ya, Kalau kita sekalian. berkunjung ke daerah Kuto, kalau di kota Palembang itu banyak sekali penjual durian. Dan juga duriannya itu bermacam-macam. Ada yang berasal dari Lubuk Linggau, ada yang berasal dari Lahat. Betul Dan sekali. tepatnya di Kampung Durian, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat ini menjadi distributor terbesar juga bisa dikatakan. Karena memang hasil buah durian yang ada di kampung ini itu dijual sampai dengan keluar Pulau Jawa. Wah, jadi ini merupakan rumah produksi durian ya. Betul. Mulai dari durian Durian kupas, buah duriannya Betul sendiri. sekali. Jadi memang bermacam-macam. Kalau kita berkunjung ke sana itu pasti sampai kenyang nggak sih kita? Dari jauh aja aromanya udah cium banget ya. Sudah sangat terkenal, bijinya yang kecil dan buahnya itu yang Tebal ya. Tebal. Dagingnya, wow luar dan tentunya biasa. manis. Langsung saja Gimana ini lihat. penasaran ya bagaimana sih kira-kira tempat distributor terbesar buah durian yang ada di Kabupaten Lahat ini? Langsung saja, ini dia untuk Anda. Masyarakat Desa Sinjar Bulan, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat, hidup rukun dan damai. Suasana pedesaan di kawasan perbukitan Bukit Barisan memang masih sangat kental. Masyarakatnya masih menjunjung tinggi kearifan lokal, yakni saling menghormati dan membudayakan gotong royong, seperti dalam setiap aktivitas hajatan. Desa Sinjar Bulan berada di jalan lintas Lahat Pagaralam, melewati jalur Gumai Ulu.
Meski berada di perbukitan, namun suhu di desa ini cukup hangat. Kendati demikian, sebagian besar masyarakatnya beraktivitas sebagai petani kopi, karet, dan durian. Durian di Kecamatan Gumai Ulu memang terkenal dengan rasanya yang manis, dengan daging yang tebal. Itulah alasan durian ini dilirik pasar Nusantara. Semidang gumai durian yang dikembangkan warga desa Sinjarbulan, yaitu Diki Gumai, setiap hari memproduksi daging durian yang dikemas ke dalam plastik tip dan dibekukan. Silapan kan ada garungnya. Yang kiri kan cuma Garawan, kita ke kanan. Di Muara Silapan itu namanya. Oh, nanti ada lewat pom bensin kan, Simpang 2 itu lewat pom bensin. Daging durian di sini memang benar-benar durian murni. Biji durian sudah dibuang, hanya ada bagian daging duriannya saja. Durian ini dipilih dari yang manis dan tingkat kematangan pas sehingga tidak lembek ketika dibekukan. Masuk angin. Proses pemanggangan. Proses pemanggangan. Di sini juga diproduksi durian kupas, yakni buah durian yang dikupas dan dimasukkan ke dalam toples kotak plastik. Namun, masih tetap dibekukan. Semua proses itu dilakukan tanpa adanya bahan pengawet, hanya dibekukan saja. Ada 4 macam produksi dari buah bulat yaitu petikan, jatuhan batang pohon, produksi yang pakai mesin, 1 durpas, 2 daging durian dengan durian kupas. Kita jual kemana saja? Yang pasti itu wilayah DKI Jakarta. Kalau khusus untuk durian kupas dengan daging durian. Kalau durian bulat, macam-macam tergantung pemesanan. Ada dari Batam, Bangka, Semarang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap hari dikirim 2.500 buah durian utuh keluar Pulau Sumatera, 2.500 box durian kupas dalam seminggu. Sedangkan 2.250 kg daging durian sekali kirim ke Jakarta Barat dan sekitarnya. Sehingga durian dari desa Sinjarbulan dan Gumai Ulu telah cukup dikenal. Harga yang dijual bervariasi, dimulai dari Rp20.000 untuk durian utuh, tergantung ukuran durian, hingga Rp150.000 untuk daging durian. Kita 10 outlet di Jakarta, Pak. Buat terboking ini. Jadi per 2 hari. Ya, sekarang ini berhubung Gumai Ulu sudah mulai keluar, kita main lokasi sendiri Gumai Ulu. Perputaran omset dari durian ini bisa mencapai ratusan juta rupiah, mulai dari para petani durian hingga penjualan durian secara bersih. Durian telah menggerakkan secara positif roda perekonomian masyarakat di desa Sinjarbulan dan Kecamatan Gumai Ulu. Jatuhan. Isi dulu silang. Supermarket itu 3 kilo ke atas untuk Kingdom durian Jakarta. Kelompak. Waduh Yuli, kalau ngeliat buahnya tadi rasanya tuh pengen makan durian ya. Dan setelah ini kita pulang ya, harus pulang makan buah durian. Dan ini luar biasa ya pemirsa, karena setiap hari itu bisa sampai mengirim 2.500 buah durian utuh. Luar biasa, banyak sampai ke Pulau juga ya. Jawa. Dan harga itu juga bermacam-macam, mulai dari 20.000 sampai dengan 150.000 rupiah, dan juga tentunya tergantung dengan ukurannya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hobi. Kalau misalnya dilihat hobi itu bermacam-macam. Ada yang hobinya belanja, betul. Ada yang hobinya itu makan. Kalau aku makan durian tadi aja ya. Aku juga hobi makan durian. Ada yang hobinya juga main game.
Nah, ngomong-ngomong tentang hobi, ini ada hobi baru yang ditemukan anak muda dan bahkan juga orang dewasa di Jalan Sukabangun di Kota Palembang. Mereka sama-sama memiliki hobi yang berkaitan dengan Gundam, yang merupakan salah satu genre dari bagian film anime Jepang. Betul sekali. Kalau kita lihat memang penggemar anime ini bukan hanya anak-anak ya sekarang, karena orang dewasa dewasa juga ya. pun juga menyukai anime. Ini penasaran bagaimana suasana di daerah Sukabangun ini di saat masyarakat yang punya hobi yang sama berkumpul. Lalu saja ini dia untuk Anda. Bagi para penggemar film anime Jepang, nama Gundam mungkin sudah tidak asing lagi. Film ini mendapatkan respon luar biasa dari seluruh dunia termasuk Indonesia sampai saat ini. Dalam perkembangannya, Gundam tak sekadar film, tapi merambah ke beragam hal seperti game dan mainan Gunpla atau Gundam plastik model. Kepopuleran film anime tersebut membawa hasil yang mendunia hingga ke industri model robot, yaitu sebuah mainan robot-robotan yang terinspirasi dari serial manga Gundam dan berbentuk kit model plastik. Namun, mainan ini bukan sekedar mainan yang langsung bisa diletakkan di suatu tempat untuk dilihat, tetapi harus dirakit atau digabung terlebih dulu agar menjadi sebuah robot yang siap dipajang. Di kawasan Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang, terdapat sebuah workshop Gundam. Setiap sore, workshop diramaikan oleh anak muda dan orang dewasa. Selain untuk berkumpul dengan sesama pecinta Gundam, mereka juga akan merakit Gundam bersama. Bagi penggemar Gundam, merakit Gundam adalah hal yang mengasihkan karena memiliki sensasi tersendiri. Kalau tuh fokus aja kalau mainin. Jadi fokus. Ada? Pemilik workshop dan penjual jasa merakit Gundam, Dwi, mengatakan, merakit model kit Gundam adalah hobi yang unik. Tidak hanya disukai remaja, tapi juga kalangan dewasa. Dalam sebulan, Dwi bisa merakit hingga belasan unit Gundam. Kalau saya hitungannya biasanya per bulan. Kalau per bulan buat ukuran yang kecil biasanya udah bisa dapat 10 Gundam. Kalau ukuran yang gede-gede biasanya dapat 4 Gundam ya. Itu macam-macam juga jadinya. Untuk harganya sendiri berapa, Wik? Kalau untuk jual dan perakitannya sendiri? Kalau untuk jasa rakit yang kecil-kecil kayak gini itu biasanya 400 ribuan, 300 ribuan. Kalau udah agak gede-gede bisa sampai jutaan juga nih. Sementara itu Herdian, penggemar Gundam, mengatakan butuh waktu dan ketekunan untuk bisa menghasilkan rakitan Gundam yang rapi dan memuaskan. Karena Gundam bukan mainan biasa. Kalau Gundam itu dari sejak saya kecil sih sebenarnya. Nah kalau toko ini tuh aku tahu dari komunitas Gundamnya tawarin kita untuk ya beli-beli barang di sini. Dan kebetulan barangnya itu lengkap sih. Kalau Gundam khususnya di Palembang. Jadi aku sering kesini. Mainan Gundam diproduksi dalam berbagai ukuran. Untuk ukuran terkecil dimulai dengan ukuran super deform, high grade, real grade, medium grade, perfect grade, hingga mega size. Nah,
pemirsa, barangkali mungkin Anda di rumah yang mempunyai hobi yang sama, jadi bisa Cocok banget ya. Iya, jadi tempat yang ada di daerah Sukabangun ini sangat cocok untuk Anda kunjungi kalau memiliki hobi gundam. Ya, pemirsa, tidak terasa 60 menit kami menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan program Kampungku setiap hari Selasa pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI. Betul sekali. Akhir kata saya Yowanus Mir. Dan saya Yuli Anggraini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.